Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah perancangan dan pemrograman web. Kita bertemu dalam perkuliahan secara daring atau online. Untuk kali ini kita akan membahas pertemuan pertama, itu tentang penjelasan peraturan perkuliahan dan penilaian, serta nanti kita langsung mulai untuk materi yang pertama. Baik, mari kita lihat materinya. Nah, materi yang pertama dari rancangan dan pemrograman web ini adalah pengantar teknologi internet. Ya, namun sebelum itu akan saya jelaskan dulu beberapa peraturan tentang perkuliahan dan penilaiannya. Ya, yang pertama dan utama di sini tentunya presensi kehadiran minimal 75% itu wajib dipenuhi ya, karena presensi ini bila kurang dari 75%, rekan-rekan mahasiswa tidak akan bisa mengikuti ujian akhir semester, karena ini merupakan syarat dari universitas dan juga dikti ya. Nah, presensi ini dilakukan pada saat jam perkuliahan ya, maksimal itu jam 16.40 ya, dimulai dari jam 15.00 WIB. Nah, kemudian untuk penilaian yang akan dinilai adalah yang pertama akan ada tugas kelompok ya. Ini nanti akan dikerjakan berkelompok. Kemudian yang kedua ada tugas perorangan. Tugas kelompok tadi besarnya 20%, kemudian tugas perorangan juga 20%. Ini akan diambil dari nilai kuis setiap perkuliahan atau setiap materi ya. Setiap materi saya sampaikan itu akan ada kuisnya. Nah, kemudian yang berikutnya akan ada juga kuis pra ujian mid atau UTS ya, dan pra ujian akhir semester atau UAS itu besarnya 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester sendiri itu cukup besar, 20%, dan untuk ujian akhir semester 30% ya. Nah, kemudian perlu saya kasih catatan di sini bahwa pengumuman kuliah akan disampaikan melalui grup WA ya. Ini untuk memudahkan supaya adik-adik mahasiswa tidak perlu membuka LMS, tetapi sudah langsung dapat melihat pengumuman yang ada di grup WA, yang mana sudah saya masukkan linknya untuk bergabung di LMS-nya ya. Nama grupnya adalah perancangan atau branch titik kemudian pemrograman ya, pemro web 2022, artinya 2020 semester 2. Nah, silakan semuanya bergabung supaya mudah untuk berkoordinasi ya. Saya ada pengumuman sesuatu dan sebagainya, itu adik-adik dengan mudah mendapatkan melalui grup WA atau pesan WA ya. Baik, itu yang perlu ditekankan. Kemudian untuk kuis itu setiap akhir materi itu tolong dikerjakan setelah membaca materi ya, jangan langsung menjawab kuis, tentunya nanti nilainya akan jatuh. Meskipun diizinkan mengulangi sampai 3 kali, tetapi ada syaratnya untuk kelulusan itu minimal Anda harus mendapatkan skor 70% lebih ya. Baik, kita langsung mulai ke materi pertama. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, walaupun adik-adik saya yakin sudah kenal. Saya Wayan Rudiasa, saya staf pengajar di Prodi Informatika ya, atau DI dulu ya. Kemudian saya ada di ruang dosen Prodi Informatika di gedung B kampus 1 lantai 2 ya. Ini nomor WA saya sudah tentu ada di paham. Kemudian saya ada 2 email ya, wayanoke@yahoo.com dan wayanodi@gmail.com. Nah, silakan untuk berkomunikasi lewat email, tapi saya paling nyaman berkomunikasi lewat WA karena lebih cepat dan jawab juga lebih cepat ya. Kemudian saya juga ada homepage atau halaman web, yaitu ada di wayanodi@wordpress.com. Kemudian Facebook saya
Wayan Ludiasa, facebook.com/Wayan Ludiasa. Ya, nah itu. Nah kemudian kita mulai dengan pengertian internet terlebih dahulu, karena yang kita rancang ini kan program tentang internet ya. Baik, mohon maaf ini ada kereta lewat. Baik, saya lanjutkan. Kita akan mulai dulu dengan pengertian internet, karena kita akan membuatkan materi dari atau konten daripada websitenya atau pemrograman yang ada di dalam websitenya. Jadi internet itu singkatan sebenarnya dari interconnecting network ya. Jadi bukan international network tapi interconnecting network ya. Dia adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer ya, yang ada di seluruh dunia ya. Nah kemudian definisi internet itu adalah satu metode untuk menghubungkan berbagai komputer ke dalam satu jaringan komputer global yang tidak terbatas tanpa menghiraukan jenis dan sistem komputer yang digunakan oleh komputer tersebut. Kemudian internet itu adalah bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itu apa sih internet itu? Ya. Jadi informasi yang didapatkan itu biasanya lebih cepat kalau melalui internet, ya, dan lebih murah. Ya. Kemudian internet juga mengurangi biaya kertas dan pemasaran atau yang disebut dengan paperless environment. Ya. Dulu zaman saya kuliah itu fotokopi itu demikian larisnya ya, karena apa? Kalau saya mencatat materi kuliah, teman-teman saya yang tidak mencatat itu selalu pinjam catatan saya itu di copy. Ya, kalau sekarang kan Anda langsung mendapatkan slide saya gitu ya, ditambah penjelasan video. Jadi saat ini kita itu luar biasa dengan adanya internet dan multimedia. Pembelajaran itu sangat mudah ya, dan sangat interaktif ya. Kemudian yang berikutnya sebagai media promosi sudah pasti ya. Iklan-iklan dan sebagainya itu banyak terbaran di internet. Kemudian yang banyak kita gunakan adalah komunikasi interaktif. Ya, seperti sekarang ini saya mengajar adik-adik dengan video. Ya, kemudian saya bisa menghubungi adik-adik lewat WA dengan video call. Ya, kalau dulu sangat mahal itu, nah sekarang jadi murah. Ya. Baik, kemudian sebagai alat riset dan development. Ya, ini cukup cukup banyak digunakan ya. Nah kemudian keunggulan dari internet ini adalah yang pertama komunikasi murah, kemudian sumber informasinya besar, kemudian tantangan baru untuk berusaha ya. Keterbukaan tanpa sensor ya, jadi ngirim apapun kalau di YouTube atau di mana itu kan bebas, tetapi nanti juga akan di screening ya kalau kita kirimkan memposting ujaran kebencian dan sebagainya, nanti akan disensor dan kita bisa dilacak ya. Oleh karena itu saran saya jangan melakukan hal-hal memposting hal-hal negatif di internet ya. Kemudian jangkauannya tidak terbatas, asal tempat itu ada jalur internetnya pasti akan bisa mengakses konten internet ya. Nah kemudian sejarah internet ini sebenarnya dimulai dari negara yang kita sudah kenal sangat maju, yaitu dari Amerika ya, yang disebut dengan jaringan ARPANET, yaitu singkatan dari US Advanced Research Project Agency ya. Nah, setelah itu internet digunakan oleh kalangan akademisi atau UKLA. Kemudian pemerintah Amerika Serikat itu memberikan dukungan untuk digunakan pada hal-hal atau pada masalah-masalah bisnis dan komersial. Nah, sejak itu kemudian masuk ke seluruh dunia, termasuk Indonesia ya, sehingga itu tahun 90-an ya, 95 ke atas gitu. Itu internet menjadi semakin penting dan banyak digunakan.
ini gambaran sederhana sebuah internet ya. Tentunya akan ada komputer di sini, ya, ada komputer dengan IP tertentu, dan juga komputer, ada laptop dan sebagainya. Itu akan dihubungkan melalui jaringan yang sangat besar, itu internet. Ya. Nah, kemudian ini penjelasan gambar yang tadi ya. Komputer-komputer yang banyak itu akan dihubungkan dengan satu alamat. Tadinya alamat tersebut masih berupa angka-angka seperti di atas ya. Kalau sekarang kan sudah kalimat ya, misalnya www.respati.ac.id. Tapi itu sebenarnya kan berupa alamat IP ya. Nah, karena kemudian alamat di internet itu semakin banyak dan alamatnya sulit bagi seorang manusia bisa untuk mengingat susunan angka-angka tersebut, maka muncullah DNS yang disebut dengan domain name server. Sama dengan di HP kita yang mungkin adik-adik tidak akan hafal nomor HP saya, tetapi begitu dituliskan namanya Pak Wayan gitu kan langsung ketemu nomor HP saya ya. Itu perumpamaan demikian. Nah, kemudian dengan DNS, alamat-alamat berbentuk susunan angka tersebut ya, alamat IP atau internet protokol, kemudian diterjemahkan menjadi berbentuk kata yang lebih mudah diingat oleh siapapun ya. Seperti tadi misalnya respati.ac.id, kemudian youtube.com ya, kemudian facebook.com gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat dari internet ya. Dengan menggunakan internet kita bisa mendapatkan beberapa fasilitas seperti yang super cepat ya, hanya dengan menggunakan pulsa lokal, meskipun kita sedang berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Nah, ini saya contohkan kalau zaman saya kuliah dulu itu ada yang namanya telepon interlokal gitu ya. Itu biayanya mahal untuk berbicara di luar kota dengan orang tua kita yang ada di kampung gitu ya, akan mahal. Tetapi sekarang kan itu tidak terasa ya. Kita mau bicara deh sama-sama di Jogja ataupun di luar Jogja, itu karena menggunakan paket data tidak terasa ya, tapi kalau menggunakan HP masih terasa ya, HP biasa ya, artinya menggunakan pulsa biasa ya. Kemudian fasilitas-fasilitas tersebut antara lain mengunjungi alamat homepage pribadi atau organisasi ya, melihat situsnya, kemudian mengirim surat secara cepat, itu yang berkaitan dengan email, kemudian mengirim dan menerima file antar komputer. Nah, komunikasi atau berbicara tanpa batas dengan teman Anda dimanapun dengan pulsa lokal melalui fasilitas chatting ya. Tapi sekarang tuh chatting ini kayaknya sudah mulai ditinggalkan karena adanya WA ya, sudah langsung lebih cepat, ada WA, Telegram dan sebagainya. Kalau dulu zaman saya dulu masih ada Yahoo Messenger, MLC, kemudian MSN, AIM dan lain sebagainya. Ya, itu ketika itu ya. Tapi sekarang sudah teknologi sudah luar biasa. Nah, layanan yang ada dalam internet mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah sangat familiar, dan kita pasti browsing, mencari atau yang searching, email, blog itu situs pribadi ya, kemudian YouTube, Google Map, dan banyak lagi. Nah, browsing di sini atau yang disebut juga dengan surfing adalah istilah ketika kita melakukan pencarian informasi di satu situs di internet ya. Elemen-elemen yang mendukung browsing adalah harus ada komputer kliennya, komputer user yang digunakan untuk mengakses website server. Yang berikutnya adalah web page. Ini halaman website yang ditempatkan di server dan diminta oleh klien untuk dikirim ke komputer klien. Nah, kemudian web server ini adalah di mana web page itu ditempatkan ya, dan terhubung ke internet selama 24 jam sehingga bisa diakses kapanpun ya, sepanjang servernya tidak mati atau listriknya mati gitu ya. Nah, search engine di sini adalah sebuah perpustakaan alamat besar yang berisi jutaan bahkan miliaran halaman. Ya, tentu sudah kenal dengan namanya Google ya, atau Yahoo. Tapi sekarang yang lebih terkenal itu Google ya, disebut dengan istilah googling gitu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah melakukan pencarian sebuah informasi di internet, maka kita akan menggunakan sebuah mesin pencari yang namanya
search engine ya. Sebelum ini masih banyak ya, selain google.com itu ada search.com, kemudian ada all the web dulu zaman saya ya. Kemudian Yahoo juga sudah dari lama terkenal, tapi sekarang nampaknya orang sudah beralih ke Google sebagian besar ya. Mesin pencari yang paling banyak digunakan saat ini adalah Google. Untuk memulai melakukan pencarian, cukup dengan memasukkan kata yang akan dicari dengan menekan enter pada keyword atau mengklik Google Search. Nah, sebagai contoh, kita melakukan pencarian tentang kota Semarang gitu ya. Coba masukkan Semarang pada peta pencarian Google dan coba juga dengan yang lain, itu pasti akan dicarikan banyak sekali ya. Ya, Google ini juga bisa kita gunakan untuk mengetes orang ini banyak karyanya nggak di internet gitu ya. Coba aja Anda ketikkan nama Anda, banyak muncul nggak, tapi yang benar-benar nama Anda ya, seperti nama saya ya, Wayan Nurdiasa. Kalau Wayan itu kan banyak ya, tapi kalau Wayan Nurdiasa itu agak jarang dan mungkin baru saya. Nah, ini tampilan Google itu ya, adik-adik sudah sangat familiar. Kemudian email ini adalah surat elektronik yang dikirim lewat internet. Surat yang kita kirim outbox itu maupun surat yang masuk inbox itu disimpan dalam mail server yang bisa kita akses kapanpun lewat internet. Mail server dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan email. Oleh karena itu kita harus menyewa ruang di dalam email server untuk menampung email kita ya. Tapi sekarang itu banyak sekali email yang free ya. Cuman ya yang free itu juga sekarang tidak bisa digunakan untuk urusan-urusan yang resmi. Misalnya Anda mau menerbitkan jurnal, kemudian berlangganan sesuatu, itu diminta email yang berbayar seperti respati@respati.ac.id. Kemudian jika kita berlangganan, penyedia layanan email akan memberikan kita alamat email ya, email address, serta mengirimkan email yang kita buat ke tujuan. Saat ini telah banyak tersedia layanan email gratis. Yang paling populer saat ini adalah Google dengan mail.google.com dan Yahoo. Atau di sini ada yang Google itu Gmail ya. Silahkan buka halaman Yahoo ID dan lain sebagainya ya. mail.google.com gitu ya. Nah, itu ada Gmail gitu, itu akan muncul. Nah, blog ini merupakan salah satu layanan pembuat website di internet. Blog adalah kependekan dari weblog ya. Istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember tahun 1997, mungkin hari ini belum lahir ya. Nah, untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinu dan berisi link-link website lain yang mereka anggap menarik, disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. Penyedia blog yang populer itu ada Blogger ya, dan WordPress ya. Kalau saya dua-duanya punya. Kemudian keuntungan membuat website lewat blog adalah serba gratis, aplikasi pembuatnya, hostingnya, dan domainnya gratis dan bisa membuat kita terkenal kalau konten-kontennya bagus. Baik, kita lanjutkan. Keuntungan lainnya adalah mudah penggunaan, fasilitasnya serta cukup lengkap dan bisa dimodifikasi dan tambah fitur-fiturnya. Ini contoh yang WordPress ya. Yang blog ya. Kemudian YouTube ya, ini untuk video ya, adik-adik pasti sudah paham. Nah, ini Google Map yang sering kita gunakan untuk mencari alamat teman kita, alamat sebuah instansi dan sebagainya. Nah, Google Map ini adalah peta yang dibuat oleh Google Map, atau peta ini dapat membantu kita menemukan arah tujuan, pencarian suatu tempat, dan banyak lagi asalkan masih berhubungan dengan peta. Nah, cara kerja Google Map ini dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar, database, serta objek-objek interaktif yang dibuat dengan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan Ajax ya, Ajax di Java ya, serta beberapa bahasa pemrograman lainnya. Gambar-gambar yang muncul pada peta merupakan hasil komunikasi
dengan database pada web server Google untuk menampilkan gabungan potongan-potongan gambar yang diminta. Nah, kemudian keseluruhan citra yang ada itu diintegrasikan ke dalam database Google Server yang nantinya akan dapat dipanggil sesuai dengan kebutuhan permintaan. Bagian-bagian gambar atau map merupakan gabungan dari potongan gambar-gambar bertipe PNG. Ya, nah itu besarnya 25 pixel seperti gambar ini ya. Nah, bagaimana sih Google itu mengumpulkan data? Dia punya petugas ya, terutama yang di kampung-kampung. Kalau di kota kan pasti sudah dipotret oleh satelit ya, terutama yang di kampung-kampung. Nah, oleh karena itu di kampung itu belum tentu kita bisa lihat detail ya, karena jarang dikunjungi seperti di hutan-hutan ya. Saya teringat ketika awal-awal munculnya Google Earth dan Google Map itu, saya lihat rumah saya di Bali itu belum kelihatan ya. Saya kunjungi terus sampai 3 minggu kemudian mungkin Google-nya kasihan sama saya. Akhirnya rumah saya di Bali itu dipotret melalui satelit. Saya bisa lihat detailnya. Nah, kemudian Google Assistant ini juga cukup menarik ya. Adalah asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan dikembangkan oleh Google, terutama disediakan perangkat di seluler dan perangkat rumah pintar. Ya, kita kalau mencari sekarang kan tinggal ngomong aja gitu ya, ngomong apa dibantu oleh Google dicarikan ya. Tidak seperti Google Now, Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan dua arah ya. Misalnya bisa kita ajak untuk guyon, kemudian buat teka-teki dan sebagainya. Ini muncul Mei tahun 2016, sudah cukup lama ya, sudah sekitar ya 5 tahunan. Dan sebagai bagian dari aplikasi perpesanan Google Allow ya, dan pembicara yang diaktifkan melalui Google Home. Nah, setelah periode eksklusif pada telepon pintar Pixel dan Pixel XL, lalu mulai dikerahkan perangkat Android lainnya pada bulan Februari tahun 2017, termasuk telepon pintar pihak ketiga dan Android Wear, dan dirilis sebagai aplikasi berdiri sendiri pada sistem operasi iOS sistem pada bulan Mei. Di samping itu perangkat pengembangan perangkat lunak ini masih terus dilakukan. Nah, kemudian jenis-jenis file yang ada di web ya mungkin sudah sangat familiar, ada HTML sudah jelas ya. PDF ini sering kita gunakan ya. Kemudian zip file yang dijadikan satu dan dimanfaatkan. Doc itu MS Word, PPT itu PowerPoint, kemudian untuk video ada MPEG, MPG, AVI, MID, WAP itu suara ya, dibuka dengan software tertentu. Nah, berdasarkan lokasi pemrosesan ini internet itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan server side, ini adalah pengolahan data website yang diminta oleh user diproses oleh server. Output proses ini dikirim kembali ke user melalui browser ya. Nah, ini yang menggunakan teknologi adalah PHP, MySQL, ASP, JSP ya. Kemudian yang client side ini adalah data website yang dikirim dari server masuk ke browser melalui Internet Explorer, Firefox, Opera dan lain-lain. Kemudian data ini diproses di browser. Contohnya adalah JavaScript, CSS dan XML. Nah, berdasarkan konten atau isi, ada yang disebut dengan website yang dinamik. Ini adalah situs yang mempunyai sistem updating ya, seperti blog, portal, social network ya. Kemudian juga yang sifatnya statik ini yang hanya merupakan halaman statis, tidak memiliki sistem updating. Misalnya website profil itu kan jarang kali diubah ya, dan website korporat atau perusahaan. Nah, hosting dan domain ini perlu diketahui. Hosting adalah penggunaan sebagian space di web server untuk meletakkan file website. Dengan begitu website tersebut akan bisa diakses lewat internet. Kemudian web server di sini adalah suatu perangkat komputer yang bertugas sebagai penyedia layanan website. Hosting juga bisa dilengkapi dengan control panel dan file manager.
Nah, hosting di sini penggunaan sebagian space di web server untuk meletakkan file website. Dengan begitu website tersebut akan bisa diakses lewat internet. Web server di sini suatu perangkat komputer yang bertugas sebagai penyedia layanan website. Hosting biasanya dilengkapi dengan control panel dan file manager. Nah, ini ada domain ya. Domain itu ada yang generic ya, umum. Ini biasanya dimulai penggunaannya di Amerika ya, .com untuk komersial, .org untuk organisasi, .net untuk internet, mil itu militer, edu itu education ya. Misalnya dari .com ya. Kemudian teritorial sesuai dengan nama negara ya. ID di Indonesia, UK itu United Kingdom atau Inggris, JP itu Japan ya. Ini menggunakan dua dot ya. .ac.id ini biasanya akademik, misalnya respati.ac.id. Co.id ini adalah perusahaan seperti tokopedia.co.id. Web ID biasanya situs pribadi ya. UK ini di Inggris ya. Nah, ini domain-domain generic tadi ya, www nama perusahaan.com ini peruntukan untuk perusahaan, kemudian nama organisasi.org, kemudian akademi ini .edu, kemudian departemen pemerintahan.gov, kemudian isp.web .net ya, kemudian yang nama pribadi itu .web. Ini yang dua dot ya, yang domain TLD tadi yang bersama ya. Kalau co-id itu adalah perusahaan, kemudian nama organisasi ORID, misalnya nama partai www.pdip.or.id gitu ya. Dan ACID seperti Respati, GoID itu government ya, misalnya Depdikbud atau Kemendikbud.go.id ya, nama kementerian itu ya. Kemudian ISP.net.id, sekolah itu SCH.id, kemudian nama pribadi itu web.id. Nah, kita juga mengenal apa yang disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. Di sini adalah protokolnya di sini ya. Misalnya nama protokolnya slash nama hostingnya adalah contohnya ini ya, HTTP ini adalah protokolnya, kemudian www.respati.ac.id ini adalah nama hostnya ya, kemudian STCI itu adalah nama Fakultas Sains dan Teknologi sebelumnya ya, slash index HTML itu path-nya ya. Nah, seperti itu. Silakan dilanjutkan. Nah, apa saja yang merupakan bagian-bagian dari website dan bagaimana membuat website. Nah, dari segi antarmuka ada yang disebut dengan front end. Ini halaman yang sampai ke pengunjung yang bisa kita lihat ya. Back end ini adalah halaman manajemen website. Pasti ada untuk sebuah CMS atau content management system yang cara kerjanya bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. User end ini halaman bagi user yang login. Banyak digunakan website generasi 2.0. Nah, proses non teknik di sini konsepnya, tujuannya apa sih website itu, misalnya bisa profil, berita, hobi, diary dan sebagainya. Sasarannya siapa, ini penting sekali. Orang tua, investor ini akan berbeda ya. Atau wisatawan asing gitu. Kita membuatnya pasti bahasa Inggris atau bahasa internasional atau bahasa negaranya di luar kita gitu ya. Kemudian penanggung jawab maintenance-nya, siapa yang menangani teknis, siapa yang menangani konten, dan siapa humasnya. Kemudian tiap hari secara periodik itu harus diupdate. Kemudian proses teknik yang ada wireframe, kemudian mockup atau desain awal ya dilakukan dengan software desain ya, seperti Corel dan sebagainya. CMS ini membuat atau membeli suatu software, bisa juga ada yang gratis ya, di Joomla, Drupal dan sebagainya. Kemudian programming di sini adalah core programming PHP seperti MySQL, PHP dan sebagainya. Dan pemrograman timing atau templating seperti HTML, CSS, XML dan JavaScript. Dan tentunya perlu quality control. Nah, bagaimana mendesain website ya? Apakah yang diberikan? Apakah kita akan membuat website berita, forum, artikel, blog atau album foto? Ya, nah itu yang
perlu kita pisah-pisah atau pilah-pilah. Baik, selanjutnya kepada siapa kita membuat web tersebut ya. User yang dituju apakah anak-anak, mahasiswa, pegawai pemerintahan, investor, anak muda umum, pecinta musik, gila bola, orang lanjut usia. Ini tentunya berbeda dari segi tampilan, kontennya. Bagaimana supaya cocok dengan usia-usia ini gitu ya. Nah, kemudian tips di sini browsing desain situs terkenal untuk melihat contohnya ya. Jangan takut coding, walaupun ada kode-kode kecil gitu ya. Baca referensi di situs luar negeri, ya selalu bereksplorasi. Baik, itu untuk materi 1 pengantar internet ya, dari perancangan dan pemrograman web ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk melihat slide materinya supaya lebih detail, dan yang terakhir adalah nah, untuk yang pertama ini waktunya agak panjang, saya kasih 1 hari. Tapi kalau untuk pertemuan berikutnya itu hanya pada jam perkuliahan saja. Pada jam kuliahnya jam 3 sampai jam 16.40 harus dilakukan. Ingat, pertama kali lakukan presensi terlebih dulu, jangan sampai lupa itu. Karena kalau lupa, kita tidak tercatat sebagai peserta dalam perkuliahan. Ya. Dan kuis itu benar-benar jangan asal ngisi ya. Ada yang mahasiswa modelnya langsung masuk kuis. Jelas nilainya akan jatuh ya. Belum paham materinya sudah menjawab gitu ya. Tujuan Anda kuliah itu kan mendapatkan satu pengetahuan. Gunakan dengan baik gitu ya. Waktunya juga agak panjang. Baik, saya kira demikian. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat sore.